Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, serta adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Namun, bila ada di antara kita yang kurang sehat, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita, menyertai kita, dan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita mau mulai doa keluarga ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita memulai doa pagi hari ini. Kita akan dengan memuji Tuhan dari NKB 34 bait yang 1 dan kedua. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan di pagi yang cerah ini. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang malam hari ini. Mana kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berbicaralah bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, meskipun saat ini dunia tidak bersahabat, dunia kacau,
Dunia berubah dengan adanya COVID-19 ini. Tapi kita semua tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Engkau tetap setia, Engkau memberikan kami apa yang kami perlukan. Bahkan Tuhan, kami tahu semua permasalahan yang kami hadapi tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa-Mu yang begitu dahsyat, kuasa-Mu yang begitu heran. Kami mau Tuhan, serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan, dengan dalam penyertaan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara dan saudariku, seringkali perkataan dan janji Allah seperti hal yang mustahil. Namun, jangan ragukan perkataan Allah, karena perkataan Allah akan sungguh terjadi dan Dia akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan saat ini, yang saat ini terambil dari Kejadian 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita baca, mau mengangkat tentang kesaksian kehidupan Abram. Bapak Ibu pernah sepertinya mendengar firman Tuhan dan rasanya pikiran hati kita berkata, gak mungkin, dan atau gak bisa. Mari kita lihat karya Tuhan bagi Abram. Usianya sudah tua, sudah lama juga tidak punya anak dari Sarai, yang kemudian menjadi Sarah. Abram punya pergumulan yang besar, karena sebentar lagi, menurut firman Tuhan, Abram berkata, sepertinya sebentar lagi usianya akan usai. Namun, siapa yang akan mewariskan semua harta bendanya? Tidak ada. Kemungkinan besar adalah Eliezer. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kesedihan Abram yang begitu dalam. Dan kesedihan itu dia sampaikan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Allah menjawab dengan caranya yang tepat. Tidak langsung melakukannya, tidak langsung menepati, tapi Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Dia berkata ke Abram tentang keturunan, anak kandung, yang akan lahir dari darahnya dan dari kandungan istrinya. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tapi disitulah ujian iman itu terjadi. Dalam kehidupan kita juga bisa berhadapan dengan banyak hal yang mustahil. Bisa dalam hal pekerjaan, penyakit, bahkan kehidupan sekarang ini. Dikatakan firman Tuhan di sini, maka
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Allah bisa menjawab, pasti menjawab semua doa kerinduan kita. Tetapi segala sesuatu ada prosesnya. Dan dalam proses itu, apakah kita akan sabar dan terus tekun mengerjakan yang benar, mengerjakan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dan perkataan Allah. Semua persoalan kehidupan kita bisa dengan cepat kita selesaikan. Tetapi bila persoalan kehidupan kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita terasa sangat lama, mari singkirkan kata-kata tidak mungkin. Mari singkirkan kata-kata tidak masuk akal. Tetapi mari kita berkata dalam pikiran dan hati kita bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang dahsyat, yang mampu melakukan dan menjawab tepat dengan cara yang tepat, dan pasti itu adalah yang terbaik. Dan kisah Abram mengungkapkan hal itu. Ada banyak yang mustahil dialami Abram. Salah satu yang paling mustahil adalah hadirnya keturunan. Tetapi disitulah dengan iman yang sungguh-sungguh Abram memintanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Allah menjawab tepat pada waktunya dan memberi dengan tepat cara, dan itu semua adalah yang terbaik. Karena itu, mari belajar seperti Abram yang terus datang kepada Tuhan, berharap dan tekun. Sampai waktunya Tuhan menjawab semua harapan dan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, terus semangat. Tuhan selalu memeluk kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, pagi hari ini kami bersehati ingin menaikkan doa kami bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang baru pulih dari tindakan-tindakan medis dan perawatan. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan atas pertolongan-Mu bagi mereka. Biarlah rasa syukur karena rahmat pertolongan-Mu itu boleh senantiasa tetap terus dialami dan dirasakan oleh mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit dan mereka yang masih harus menjalani perawatan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Oh Tuhan, dengan merendahkan diri, kami bersujud di hadapan-Mu, dengan menyerahkan diri ke dalam kekuasaan-Mu yang tak terbatas dan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Kami mohon agar Engkau berkenan melawat dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Melalui para dokter yang merawat, kiranya dapat menangani dengan tepat. Juga obat-obatan yang diminum, Tuhan berkati, semuanya menjadi sarana kesembuhan dan kebaikan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit, sehingga mengalami banyak keterbatasan fisik. Oh Tuhan, diriklah mereka. Roh Kudus senantiasa mendampingi mereka dalam menjalani hari-harinya, menguatkan, mengingatkan, dan meneguhkan senantiasa akan iman percayanya. Hiburkan dan mampukan mereka agar dapat selalu memegang tangan Tuhan apapun keadaannya, agar mereka tidak merasa sendiri, tetapi ada Tuhan yang mendampingi. Berikan ketenangan dan damai-Mu ya Tuhan. Bagi yang merawat, Tuhan juga tolong
berikan kesabaran mendampingi, dan biarlah kasih Tuhan boleh dirasakan oleh yang sakit melalui orang-orang di sekitarnya. Tuhan, Engkaulah Allah yang maha mengetahui. Kiranya Engkau juga yang akan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Bapa di surga, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Bersama mereka kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan pada tahun yang telah lewat, baik melalui suka maupun duka yang Tuhan izinkan boleh dialami bersama dengan Tuhan. Kiranya dengan pertambahan usia ini, Tuhan berkati dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan dapat memakai waktu yang dianugerahkan Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih memuliakan nama Tuhan. Inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang boleh kami naikkan kepadamu. Sempurnakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Pagi ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu kembali. Kami memohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk bisa mengajukan permohonan kami ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para tenaga kesehatan yang tengah menangani para penderita penyakit pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Berikanlah setiap hari mereka saat bertugas semangat yang baru yang datangnya dari Engkau ya Tuhan, sehingga mereka bisa merawat para pasien dengan sukacita, penuh kebahagiaan, sehingga para pasien bisa merasakan bahwa mereka benar-benar ditolong dan pertolongan yang datangnya dari Engkau saja. Bapa Surgawi, kami memohon Kau berikan kesehatan bagi semua mereka ya Tuhan, perlengkapan yang cukup ya Tuhan, pakaian-pakaian, masker, sarung tangan, semuanya ya Tuhan. Engkau perlengkapi dengan sempurna Tuhan. Tolong mereka semua supaya mereka tetap sehat dan tetap kuat ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami memohon ke hadapan hadirat-Mu. Tolonglah para pekerja di laboratorium yang tengah berusaha untuk bisa menemukan vaksin, untuk bisa menangani COVID ini ya Tuhan. Tolong agar bisa dapat segera ditemukan yang tepat, yang terbaik, sehingga masa ini bisa segera berlalu. Tuhan Yesus, dengar seru doa kami. Kasihanilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua yang begitu menderita pada saat ini. Semuanya ya Tuhan, yang kekurangan. Tuhan, Engkau tolong cukupkan semuanya ya Tuhan. Kami mohon Engkau tolong pemerintah negara kami dan semua negara di dunia ini ya Tuhan, di dalam menangani masa yang sulit ini ya Tuhan. Perekonomian yang kacau Tuhan. Tolong semuanya para pekerja yang kehilangan pekerjaan, yang harus mengurangi masa kerja mereka Tuhan. Engkau tolong semuanya. Para pejabat pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Kau tolong Bapak Presiden, para menteri, dan semuanya ya Tuhan. Kau tolong sampai di daerah-daerah pelosok-pelosok. Gerakan hati mereka semua agar jangan ada yang dikorupsi ya Tuhan.
Tolong supaya semuanya bisa terbaik yang mereka berikan. Tolong berikan hikmat kebijaksanaan-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menangani situasi yang sulit ini dengan baik Tuhan. Kasihanilah kami umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengar seru doa kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Tolong agar semuanya bisa meninggalkan egoisme, rasa yang terbaik, mereka yang terbaik di hadapan-Mu. Tolong agar semuanya bisa kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu melayani Engkau, sehingga semua bisa bersatu padu Tuhan, tidak lagi merasakan dirinya yang terbaik atau terlemah, tetapi semuanya bisa bersatu saling menolong ya Tuhan. Di dalam segala aspek bergereja Engkau tolong. Bapa Surgawi, Engkau tolong bagi perizinan gereja, Engkau tolong gereja GKI Yasmin dan GKI-GKI yang lain ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus, dengar seru doa kami. Juga para pengerja-Mu ya Tuhan, Kau tolong, Kau berkati semuanya ya Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, kesabaran Tuhan. Berikanlah segenap senjata Allah yang diperlukan ya Tuhan. Tolong semuanya ya Tuhan. Kasihanilah kami umat manusia ini. Dengar seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara, mari kita mengakhiri doa keluarga pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari KJ 387 bait 1 sampai 3. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagai jua. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beri
Ku